Ente yang setan, bukan Sunan Kalijaga yang setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Mohon maaf ya, akhir-akhir ini saya jarang membuat video karena banyak sekali kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, dan itu sangat menyita waktu dan tidak ada kesempatan untuk memampang HP untuk membuat video. Tapi ini harus saya buat video untuk malam ini, untuk tema yang bagi saya sangat penting karena perlu untuk dipahami sama-sama bahwa orang-orang seperti ini tidak layak hadir di Indonesia dengan selalu menebarkan narasi-narasi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, karakter keislaman bangsa Indonesia, hingga berani mencela Wali Songo, salah satunya Sunan Kalijaga. Ini namanya Piranda, geli saya nggak mau nyebut dia Ustadz. Jelas dia itu adalah menurut Wahabi ya Ustadz Wahabi ini. Seling nongol dia tuh di televisi. Kita lihat nih apa yang diucapkan. Sebut Sunan Kalijaga wali setan, Ustadz ini tuai kecaman warganet. Kan kurang ajar kan? Kurang ajar dong. Menyebut Sunan Kalijaga itu wali setan. Saya pas baca beritanya itu langsung tergugah. Ini orang ini seperti apa? Ente hidup di Indonesia. Wali Songo itu salah satunya Sunan Kalijaga. Dia adalah orang yang menyebarkan Islam, menyebarkan kemudian nilai-nilai Islam, sehingga Islam terasa sampai hari ini. Bagaimana kemudian Islam menjadi besar, bagaimana kemudian Islam menjadi mayoritas di Indonesia. Itu salah satunya adalah peran Wali Songo, salah satunya adalah peran Sunan Kalijaga. Ente siapa? Enak betul ngomong ya, wali setan katanya. Kita baca ya dari berita nih, dari suara.com. Beredar unggahan video seorang ustadz dalam ceramahnya menyebut jika Sunan Kalijaga bukanlah seorang Wali Songo, menuai sorotan publik. Bahkan ustadz ini berani belak-belakan bahwa Sunan Kalijaga itu sebenarnya wali setan. Hal itu karena ia belum mempercayai kewalian Sunan Kalijaga. Pernyataan kontroversi ustadz tersebut berhasil terekam dalam unggahan video di akun TikTok Silihwangi Cipta Rasa belum lama ini. Dalam video singkat itu, mulanya ustadz ini membahas mengenai Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Namun ustadz ini rupanya tidak mempercayai status kewalian para Wali Songo. Alasannya karena ia tidak mengetahui rekam jejak para Wali Songo dulu. Apakah 9 wali dalam kurung Wali Songo ada wali Allah? Saya tidak tahu. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal saleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Buka ustadz tersebut. Ya memang Wahabi itu tidak mempercayai adanya Wali Songo. Ya, bukan kemudian Wali Songo tidak ada, bukan kemudian wali itu tidak ada. Ya memang Wahabi tidak mempercayai adanya wali. Ya, dia tidak mempercayai, Wahabi tidak mempercayai adanya wali, termasuk salah satunya Wali Songo. Lalu saya kemudian dia selalu mengatakan, mempertimbangkan dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Para wali itu kemudian beliau-beliau semua, khususnya Wali Songo, menyebarkan ajaran Islam itu hasil daripada racikan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau pahami, kemudian disebarkan kepada masyarakat. Akhirnya menjadilah Islam yang rahmatan lil alamin, yang nikah dengan kebudayaan, yang akhirnya menghasilkan hari ini kita rasakan mayoritas ya Islam di Indonesia. Kenapa? Karena para wali berhasil sukses menyebarkan keislaman
dengan tanpa menghilangkan, menghancurkan apalagi kebudayaan. Berhasil para wali itu. Faktanya hari ini Islam besar di Indonesia. Ente anak keparin sore ngomong itu. Memang Wahabi sangat tidak cocok hadir di Indonesia ya. Harus disingkirkan. Orang-orang yang punya pemahaman Wahabisme harus disingkirkan di Indonesia. Ini tidak cocok lama-lama hidup di Indonesia mereka tuh. Kalau mereka wali songo perbuatannya sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka saya insya Allah saya mempercayai mereka wali-wali Allah sambungnya. Ustaz ini kemudian mempertanyakan status kewalian Sunan Kalijaga. Bahkan ia menuturkan cara Sunan Kalijaga menyandang status kewalian tidak masuk akal. Kau tidak masuk akal. Kau tidak masuk akal. Emang agama harus masuk akal? Emang semua agama harus masuk akal ajarannya? Enggak dong. Ada beberapa tahapan yang memang akal tidak mampu untuk menjangkaunya. Surga neraka, akal mampu nggak menjangkau itu? Enggak dong. Ya bedanya agama dengan filsafat yaitu agama itu pasti bakal ada 1-2 ajaran yang tidak akan masuk akal. Kalau filsafat semua ajarannya harus masuk akal. Siksa kubur, nikmat kubur, surga, neraka itu pasti gak masuk akal. Dan Anda gak bisa memasukkan ajaran-ajaran itu ke dalam akal Anda. Gak bakal mungkin bisa. Karena ya memang perang agama itu salah satunya ada ajaran-ajaran yang tidak bisa masuk ke akal. Maka adalah keimanan di sana. Ente iman apa enggak? Termasuk Wali Songo. Ya, termasuk Wali Songo. Mencapai derajat kewalian Sunan Kalijaga oleh akal Anda enggak terjangkau. Ya. Akal Anda aja yang pendek. Dan gak bisa masuk akal emang salah satunya. Di Tasikmalaya itu ada satu wali namanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ya. Beliau menurut kisah ya, kalau Jumatan itu suka ke Mekah dengan masuk lorong. Itu kalau ente pernah ziarah ke Syekh Abdul Muhyi itu ada lorong khusus untuk beliau tapa. Katanya sholat Jumat beliau itu ketika masuk gua itu langsung tembus ke Mekah. Pertanyaan saya, masuk akal atau enggak? Enggak masuk akal dan enggak mungkin masuk akal. Pertanyaan saya lagi kemudian, percaya atau enggak? Saya pribadi percaya. Kenapa percaya? Karena ya beliau wali, bisa memasuki dimensi-dimensi itu. Kalau Anda memaksa ingin percaya, coba Anda lakukan riyadoh yang dilakukan oleh Syekh Abdul Muhyi. Coba Anda lakukan riyadoh yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Baca semua riyadoh-riyadohnya, kemudian Anda rasakan dan Anda buktikan sendiri. Jangan kemudian menerka dari luar, yang nggak masuk akal tentu. Nggak masuk akal tentu. So kalau misal Anda melakukan riyadoh yang kemudian Syekh Abdul Muhyi lakukan, riyadoh yang kemudian Sunan Kalijaga lakukan, kemudian Anda nantinya ya mungkin akan merasakan, oh ternyata benar ya. Jadi jangan kemudian menerka-nerka dari luar dan menjustifikasi bahwa itu sebuah kekeliruan. Anda yang keliru duluan kalau seperti itu. Saya sebetulnya nggak perlu bahas panjang-panjang ini karena pada dasarnya simpel saja. Dia Wahabi kok punya pemahaman Wahabi. Wahabi itu yang nggak mempercayai wali, nggak mempercayai wali. Sunan Kalijaga bagaimana menjadi wali? Dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan, bertapa sampai badannya penuh dengan lumut paparnya. Dia tidak salat dan tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi wali. Kalau begitu caranya jadi wali, itu wali setan tandasnya. Sontak saja unggahan video itu langsung banjiri komentar warganet.
tak sedikit dari mereka yang mengecam pernyataan ustadz tersebut. Kenapa Pak Ustadz? Mau nimbang amal soleh orang lain. Apa Pak Ustadz? Panitia amal, baiknya timbang sendiri amal Anda, ucap salah satu netizen. Baca dan pahami sejarah dan perjalanan Wali Songo tak pinta akun yang lain. Tutur katanya gak mencerminkan seorang ustadz. Hahaha, belajar lagi bang. Dia Sunan Kalijaga bertapa bukan karena ingin jadi wali, tapi bertapa hanya ingin menjadi murid Sunan Bonang, bukan ingin jadi wali. Ilmu tafsirmu benerin dulu, baru menilai orang lain. Intinya satu kali lagi, memang si Piranda ini adalah yang disebut ustadz oleh jamaah-jamaahnya, ya jamaah-jamaahnya yang punya pemahaman Wahabi. Ya Wahabi satu kali lagi lama-lama nggak cocok hidup di Indonesia, karena ya selalu membid'ahkan sesuatu yang dia tidak menemukan, bukan tidak ada, tidak menemukan dari Al-Quran, dari As-Sunnah, padahal ada. Gitu loh. Kemudian mereka klaim bahwa tidak ada. Misal Maulid Nabi, ziarah kubur kan, selamatan, itu yang dilakukan oleh kemudian para wali, yang kemudian diikuti sampai hari ini, tradisinya masih ada, ya, tahlilan dan sebagainya. Mereka tidak suka, mengatakannya bid'ah dan sebagainya. Waduh. Oke, jangan terlalu serius juga menanggapi orang-orang seperti si Piranda ini. Saya kira cukup tertawakan saja, karena mau bagaimanapun kita berargumentasi, mereka tidak akan paham, karena pada dasarnya mereka memang membenci, atau bukan membenci, ya pengetahuannya sampai cukup di sana kok. Mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu kan kemudian tagline mereka, padahal kita sudah dari dulu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ente aja yang menjauh kayaknya. Para wali Allah, para sunan yang 9, salah satunya Sunan Kalijaga, jelas-jelas boleh menebarkan Islam, ya, sampai hari ini berjaya di Nusantara, di Indonesia. Jelas itu. Apalagi yang kemudian mau diragukan dari beliau-beliau, mereka para wali Allah? Apalagi yang mau diragukan? Dia ente meragukan, ente siapa? Apa yang sudah ente kerjakan? Kan aneh dong. Kalau sunan-sunan itu yang 9 itu, Sunan Kalijaga, jelas faktanya sudah kita lihat dan rasakan. Dampaknya sudah kita rasakan sama-sama. Si Piranda, apa dampak yang ente kemudian tawarkan kepada masyarakat? Malah membuat narasi-narasi wali setan. Apanya ente yang setan? Wali setan, seenaknya ngomong. Ente mungkin yang setan, yang mengucapkan sesuai dengan nafsu ente, yang tidak mengkaji segala persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Ente yang setan, bukan Sunan Kalijaga yang setan. Allahul muwaffiq lakum min thoriq. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.